Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Oke, dengan teman saya. Jangan lupa subscribe ya channel dia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang algoritma spanning tree ya. Jadi sebenarnya ini menghubungkan titik-titik, namun bukan seperti yang seri sebelumnya ya. Seri sebelumnya itu menghubungkan semua titik dengan satu garis. Nah, yang ini menghubungkan titik-titik, bentuknya itu nanti seperti DNA gitu ya kurang lebihnya. Oke, langsung saja kita ke file ininya, file Python-nya ya. Oke, jadi seperti pada project-project sebelumnya, karena kita menggunakan tkinter, kita import dulu tkinter di atas. Setelah itu mungkin Yoga bisa membantu mengarahkan pointernya mungkin ke ini. Nah, jadi itu kita import dulu tkinter. Nah, ada satu lagi library yang kita butuhkan di sini adalah library maths ya. Karena ada satu operasi yaitu akar pangkat yang nantinya kita hitung untuk menghitung jarak antar titik. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada pendefinisian ini ya, pendefinisian window-nya itu seperti project-project sebelumnya ya sama saja. Lalu di bawah itu ada total node ya. Variabel total node ini merupakan satu inputan ya, karena di file test case atau input yang diminta itu yang pertama-tama adalah memasukkan total node atau berapa banyak titik yang akan kita hubungkan gitu. Setelah itu ada node list. Node list ini adalah daftar titik-titik gitu ya. Jadi titik-titik ini nanti disimpan dalam satu array ya, array 2 dimensi. Jadi yang berisikan itu nanti posisi ya, posisi koordinat dari masing-masing titik yang kita inputkan ya dari file inputan tadi. Setelah itu ada variabel list connected. Dia juga variabel array 2 dimensi ya, yang dimana dia itu menyimpan garis ya. Jadi misal garis AB itu menghubungkan titik A dan titik B, dia simpan di sana. Garis AB itu dia simpan di sana. Nah, untuk untuk mengidentifikasi sehingga tidak terjadi perulangan gitu, tidak terjadi looping berulang membuat garis yang sama. Jadi kita membutuhkan list untuk menyimpan garis mana saja yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita geser ke ini ya, ke fungsi yang pertama. Nah, di sini ada buat poin. Di sini fungsi biasa di mana kita hanya membuat titik-titik di tkinternya ya, di GUI-nya. Oke, kita membuat titik-titik, kita gambarkan titik-titik, sembari menggambar kita menyimpan juga dalam format yang bisa Anda lihat pada line 17 itu ya. Di situ ada node list, append, nah, kita tambahkan ke variabel node list dengan format ya. I itu merupakan indeksnya, setelah itu X, Y. Nah, X itu adalah posisi X-nya, lalu Y adalah posisi Y-nya dari garis itu tadi. Nah, setelah itu kita create oval ya, create oval maksudnya kita buat titiknya, setelah itu create text, kita labeli titik saja supaya tidak bingung ya. Oke, itu untuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi buat poin ya. Fungsi yang kedua ini adalah fungsi untuk menggambar garisnya gitu ya. Nah, memang ini yang cukup kompleks ya. Mungkin untuk fungsi ini akan dijelaskan oleh teman saya nih, Yoga nih, masternya. Silakan Yoga. Waduh, Pak Master ya. Oke, kita lanjut untuk fungsi berikutnya. Di sini saya membuat fungsi gambar garis ya, di mana kita akan melakukan perulangan selama panjang list connected-nya ini yang kita dapatkan dari ini itu kurang dari total node. Kalau tadi kita ingat ya, total node itu kan merupakan inputan pertama ya, untuk mengidentifikasikan jumlah node yang akan kita tampilkan. Kalau tadi untuk di test case 1 ya mungkin kita review sedikit ya, untuk test case 1-nya ini ada 10. Nah, berarti nanti ketika
list connected-nya kurang dari 10 panjangnya, maka kita jalankan beberapa program di bawahnya ini. Nah, sekarang kita buat titik start-nya, di mana kalau berdasarkan tugas yang sudah diberikan, itu titik start berada pada elemen pertama atau pada indeks ke 0. Kalau misalkan di dalam node list ini ya, kalau misalkan mungkin di debug itu nanti titik pertama yang muncul di node list itu akan menjadi titik start. Maka kita identifikasikan titik startnya, dan untuk list connected-nya, karena startnya sudah ketemu, ya langsung kita append-kan saja nilai 0. Dan ini sudah pasti startnya di titik 0. Nah, lalu kita lanjut, kita melakukan continue untuk skip ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi ke-1. Kan awalnya kan iterasi ke-0 ya. Nah, di mana kita buat sebuah patokan ya, patokan untuk apa ya kalau bilang ya, untuk menentukan apakah jarak antar titiknya ini kecil apa enggak. Jadi mungkin saya buat sebuah patokannya di mana closest distance ini nilainya 10 juta ya, 10 juta. Jadi kalau misalkan ada nilai yang lebih kecil dari ini, otomatis 10 jutanya ini akan digantikan lah ya nanti ya. Mungkin ini kita simpan dulu ya. Kita lanjutkan ke program di bawahnya. Di sini saya sudah siapkan juga selected source dan selected sink ya. Ini untuk sama-sama digunakan untuk menghubungkan titik berikutnya. Misalkan dari ini ya. Misalkan saya gambar dulu, ini ada titik A, ada titik B, dan ini ada titik C. Nah, kalau semisal AB sudah kehubung, berarti kan dia akan masuk ke list connected nih. Nah, kita kan juga harus melihat bahwa ada titik lain yang kemungkinan bertetangga, mungkin dengan titik A atau titik B. Nah, untuk menentukan titik yang akan dihubungkan, nanti dia akan masuk ke indeksnya ini, ke mana? Array-nya ini. Jadi nanti dia akan masuk ke selected source apabila dengan syarat jarak titik yang belum terhubung dengan jarak titik yang sudah terhubung itu terdekat dan juga masih bertetangga. Jadi antara misalkan dari A ke C ini kan kemungkinan bertetangga, dan kemungkinan juga B ke C ini juga bertetangga. Tapi kita cek apakah jaraknya ini lebih kecil apa enggak. Kalau kita misalkan lihat sekilas ya, B ke C ini jaraknya lebih panjang, lebih besar ketimbang A ke C. Nah, berarti kan dia tuh tetangganya A, berarti kalau misalkan kita asumsikan ya, berarti dia otomatis tetangganya itu adalah A, bukan B, karena jaraknya aja lebih besar ketimbang A. Nah, jadi begitu. Lalu kita akan mencari unconnected point yang memiliki jarak terkecil dengan poin-poin yang sudah terhubung. Nah, tadi ya yang sudah saya jelaskan, dengan melakukan perulangan seperti ini. Di mana kita melakukan perulangan berdasarkan node list ya, dan mungkin kita akan mengidentifikasi atau menginisialisasikan sebuah variabel dengan indeks awalnya yang di UC ini. UC ini apa? UC ini adalah sebuah variabel untuk menandakan bahwa titik yang ada di node list ini belum terhubung. UC ini bisa kita sebut sebagai unconnected lah ya, kayak ini ya, unconnected ini. Nah, ketika indeksnya sudah ada di connected, list connected, maka kita skip perulangannya. Kita skip, kita cari titik-titik yang belum include sama list connected ini. Ketika sudah ketemu ya, misalkan kan ada A ke B sudah terhubung ya, berarti kan AB ini dia masuk ke list connected, sedangkan C ini kan belum ya, maka kita langsung ini membuat sebuah variabel X1Y1 dari titik C. Jadi ini punyanya titik C. Lalu kita bandingkan ukuran dengan siapa? Kita bandingkan ukurannya dengan titik yang sudah terhubung tadi, antara A atau B. Ini kan sudah terhubung nih ya, tinggal ke C ini berapa, misalkan di sini ya. Nah, untuk mengetahui ukuran A ke B, maka kita lakukan perulangan di list connected ini. Berdasarkan list connected-nya, kita lakukan perulangan untuk mengetahui kira-kira koordinatnya ini berapa, lalu kita kurangkan dengan punyanya C. Semisal ini ada 500 misalkan ya, 500 ini 300 ya. Terus di sini 600, di sini 300. Nah, kalau semisal kita bandingkan 500 dengan 300 ini kan jaraknya 200, sedangkan B-nya ini kan 200. 300 ya. Nah, berarti otomatis tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa nanti C ini akan terhubung dengan garis A, dengan titik A itu sendiri. Nah, untuk jaraknya tadi kalau misalkan kita ingat ada closest distance ini ya.
ada 10 juta ini, kalau semisal jarak antara titik B dengan A ini lebih kecil salah satunya ya, misalkan titik A itu lebih kecil, maka nilainya itu bakal digantikan itu yang awalnya 10 juta menjadi titik terkecilnya itu. Jadi closest distance-nya ini, lalu untuk selected source-nya itu adalah titik yang tadi sudah kita bandingkan, titik UC dengan titik C, anggapannya ya seperti itu. Lalu mungkin kita sudah menemukan ya, otomatis kita sudah menemukan titik-titiknya, lalu kita mulai dengan menggambar. Di sini list connected-nya yang tadi awalnya kita, apa ya kalau bilang ya, yang tadi awalnya kita cari itu belum terhubung, kan sekarang sudah terhubung nih. Nah, langsung kita append-kan ke selected sync, supaya nanti pada saat kita melakukan gambar gitu ya, kita menggambar itu tidak terjadi perulangan seperti yang dikatakan teman saya Titan tadi. Lalu kita langsung sudah buat metode create line untuk menghubungkan garis-garis berdasarkan selected source pada indeks ke-1 dan indeks kedua, dan juga selected sync pada indeks ke-1 dan indeks kedua. Kalau tadi misalkan kita ingat-ingat ya, kan kalau 0 itu tadi cuma indeks ya, kalau misalnya kita lihat di sini. Nah, jadi kita ambilnya yang ini sama yang ini, X dan Y-nya saja, tidak perlu yang I-nya. Oke, setelah itu langsung kita gambar, dan mungkin ini adalah logika untuk membuat sebuah ininya ya, apa ya kalau bilang ya, untuk membuat indeks pada garisnya ya. Jadi ini kan di outputnya kan pada saat semua titik sudah terhubung, di sini ada angka 1, angka 2 yang menandakan urutan garisnya itu di mana saja ya. Nah, ini saya menggunakan logika seperti ini agar di garisnya ini ada indeks-indeksnya 1, 2, 3 gitu. Oh sorry, belum tak hapus. Nah, karena tadi kita menggunakan def, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus memanggilnya. Yang pertama adalah buat poin dulu, yang ketiga adalah kita menggambar garisnya dulu. Menggambar garisnya. Ini mungkin debugging saya hapus dulu. Dan mungkin kita langsung menuju ini aja ya, Kak. Tan, ke outputnya ya, kita coba bareng-bareng. Boleh. Misalkan di sini saya mau nyoba test case pertama ya. Ini saya sudah ganti namanya TT1. Mungkin kita lihat. Nah, jadi hasilnya seperti ini sudah sesuai dengan output yang sudah diberikan, di mana ini titik startnya ada di sini, dan ini adalah titik pertama, di mana titik 0 dan titik 8 ini merupakan jarak terpendek ya, titik 1 dan titik 8 jarak terpendek. Jadi dia pada saat membuat garisnya, yang pertama kali dihubungkan adalah ini dengan ini. Lalu kita cek ini dengan ini yang dekat, ini dengan ini, lalu kita cek ini titik sebelumnya, ini kan ada titik yang ketinggalan nih. Nah, tadi dengan logika yang sebelumnya sudah saya jelaskan, itu nanti kita akan mengkoneksikan titik yang tadi ketinggalan ini. Baru kita cek lagi, lalu seterusnya sampai selesai. Jadi seperti itu untuk output-nya. Mungkin lanjutannya ini ya hasil debugging-nya ya, untuk list connected-nya. Mungkin sekarang kita lanjut ke T2. Nah, T2-nya seperti ini. 21 dengan 1 nih sebagai titik yang pertama kali dihubungkan, dan ini sudah ada indeks-indeksnya, jadi kita sudah tahu lah mana titik yang dihubungkan duluan. Oke, mungkin dari saya segitu dulu. Apabila dari saya Christian Shoga Wibiswana dan teman saya Titan ada kesalahan dalam memberikan penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Tekan tombol subscribe dan lonceng di bawah ini. Baik channel saya maupun channel Kak Yuga. Oke, dari saya penutupan juga nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, terima kasih.